Assalamualaikum sahabat-sahabat ruang cerita yang dirahmati Allah. Hari ini, saya akan membawakan kisah menggetarkan jiwa tentang seorang nelayan tua yang hidup sendiri di tepi pantai sepi. Hingga suatu pagi, ia menemukan sosok bule hamil tergolek di antara pasir dan ombak. Tubuhnya luka-luka, perutnya besar, dan matanya seakan menyimpan trauma dari tragedi yang tak terbayangkan. Ia tak tahu di mana dirinya. Dan lebih tragis lagi, ia kehilangan semua yang ia miliki dalam satu malam badai. Namun siapa sangka, pertemuan itu justru membuka takdir yang mengubah hidup mereka selamanya. Apa sebenarnya yang terjadi dengan wanita asing itu? Dan kenapa seluruh dunia akhirnya membicarakan desa kecil tempatnya terdampar? Namun sebelumnya, bagi yang beragama Islam, saya sarankan untuk menuliskan sholawat Nabi Muhammad di kolom komentar, agar kelak sholawat ini menjadi saksi untuk mendapat syafaat di akhirat. Like dan subscribe ke channel ini sangat membantu menyebarkan dakwah Islam dan menjadi amal jariah. Pagi itu, langit menggantung rendah di atas dusun Tanjung Layar. Angin laut berhembus pelan, menyapu permukaan pasir yang basah dan dingin. Pak Dharma, seorang nelayan berusia lanjut, menyusuri pantai dengan langkah berat. Ia membawa keranjang rotan kosong, hendak mencari kayu hanyut yang biasa digunakan untuk menambal perahunya. Hujan semalam telah membawa banyak serpihan laut ke pesisir, dan itu menjadi kesempatan langka bagi warga kampung kecil itu. Namun, saat matanya menelusuri batas ombak, ia terhenti. Di antara buih dan ranting laut, tampak sesosok tubuh tergeletak. Awalnya ia mengira itu hanyalah boneka atau karung limbah. Tapi langkahnya mendekat, dan detik berikutnya jantungnya berdebar hebat. Seorang perempuan terbaring lemah. Kulitnya pucat, rambutnya pirang kecoklatan, dan yang paling mencolok, perutnya menonjol besar. Ia sedang hamil tua. Pak Dharma mendekat cepat, tangannya gemetar saat menyentuh pipi wanita itu. Dingin. Tapi ia masih hidup. Nafasnya terdengar tipis, dan bibirnya penuh pasir. Tanpa berpikir panjang, Pak Dharma mengangkat tubuh perempuan itu ke pelukannya. Ia berlari tergesa menuju pondok reotnya, menyusuri pasir yang berat, diiringi angin yang semakin keras bertiup. Ia tak peduli pada usia tuanya, pada napasnya yang tersengal, atau pundaknya yang nyeri. Yang ia tahu, perempuan ini harus diselamatkan. Setibanya di rumah, Pak Dharma meletakkannya di atas tikar pandan yang usang. Ia membersihkan wajah wanita itu dengan kain basah, lalu menyelimuti tubuhnya dengan sarung tua miliknya. Ia menyalakan lampu minyak, menjerang air, dan duduk di sampingnya, menunggu. Hatinya berkecamuk. Siapa dia? Dari mana datangnya? Dan bagaimana bisa seorang perempuan asing, hamil besar, terdampar di kampung terpencil seperti ini? Suara petir bergemuruh dari kejauhan. Di luar sana, langit mulai menghitam. Tapi di dalam gubuk kayu itu, sebuah kisah baru perlahan mulai tertulis. Kisah yang tak pernah dibayangkan Pak Dharma sebelumnya, tentang pertemuan takdir yang akan mengubah seluruh jalan hidupnya. Tubuh perempuan itu mulai bergerak pelan. Matanya terbuka samar. Tatapannya kosong, namun penuh luka. Ia mencoba mengucap sesuatu, namun suaranya nyaris tak terdengar. Pak Dharma mendekat, memegang tangannya, dan berkata pelan, "Tenang, nak. Kamu sudah selamat di sini. Allah masih beri kamu napas." Lalu tiba-tiba, di tengah senyapnya detik, perempuan itu membuka mulut dan menjawab dalam bahasa Indonesia yang lancar, "Tolong, anakku, jangan mati." Pak Dharma tersentak. Jantungnya bergetar. Perempuan asing itu bisa bicara bahasa Indonesia? Cerita ini baru saja dimulai. Hening menyelimuti ruangan kecil itu. Hanya suara embusan angin laut yang terdengar dari celah-celah papan bambu. Pak Dharma terduduk di sisi wanita asing itu, masih tak percaya dengan kalimat yang baru saja terdengar. Dengan lirih, perempuan itu kembali mengucap, "Tolong, jangan biarkan anakku mati." Pak Dharma menatap wajah pucat di depannya. Ada guratan ketakutan dan penderitaan yang dalam.
Ia menyentuh tangan perempuan itu dengan hati-hati, mencoba menenangkan. Tenang, nak. Kamu dan anakmu sekarang aman. Aku akan rawat kalian, semampuku. Beberapa jam berlalu. Perempuan itu mulai pulih sedikit demi sedikit. Setelah diberi air kelapa dan bubur nasi hangat, ia tampak lebih tenang. Ketika senja mulai turun, barulah ia memberanikan diri membuka suara dengan lebih jelas. Namaku Anna, katanya pelan. Aku dari Ukraina, aku hanyut 2 hari. Pak Dharma mengangguk, mendengarkan penuh perhatian. Anna melanjutkan ceritanya dengan mata berkaca-kaca. Ia menjelaskan bahwa ia tengah berlibur di kapal pesiar bersama suaminya, menyusuri rute pelayaran dari Australia menuju Singapura. Namun di perairan selatan, kapal itu meledak. Ada suara keras dari ruang mesin, lalu api menyambar. Dalam kepanikan, ia sempat mengambil jaket pelampung dan terlempar ke laut. Saya sempat melihat suami saya, dia digeladak, tapi setelah itu, saya tak tahu, suaranya tercekat. Pak Dharma terdiam, hatinya ikut sesak. Wanita ini bukan hanya hanyut di laut, tapi juga dihanyutkan dari kehidupannya yang dulu. Dalam sekejap, semua yang ia miliki hilang, negaranya, suaminya, dan rasa aman di dunia yang ia kenal. Anna mengelus perutnya pelan. Saya hanya berpikir satu hal saat terapung, saya harus bertahan, demi anak ini. Demi satu-satunya alasan saya hidup. Pak Dharma menatap perempuan itu dengan pandangan takjub. Ia tak menyangka, dalam tubuh lemah yang ia temukan pagi tadi, tersimpan kekuatan sebesar itu. Seorang ibu yang berjuang melawan maut hanya untuk menjaga nyawa anak yang belum lahir. Malam turun dengan pelan. Suara jangkrik mengisi keheningan desa. Di dalam rumah kayu sederhana itu, 2 orang yang berasal dari dunia yang sangat berbeda kini duduk berdampingan, dipersatukan oleh ombak, luka, dan rahasia langit. Pak Dharma berdiri, menutup jendela yang terbuka. Lalu ia berbalik dan berkata, "Kamu istirahat, Anna. Mulai besok, kamu bukan sendirian lagi. Di luar, laut tetap bergelora." Tapi bagi Anna, untuk pertama kalinya sejak tragedi itu, ada secercah rasa aman yang menyelinap ke hatinya. Dan malam itu, adalah awal dari kehidupan baru yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Matahari pagi menembus celah atap rumbia, menghangatkan udara lembab dalam gubuk kecil itu. Aroma laut dan suara burung camar bersahutan, menjadi lagu pembuka hari yang berbeda dari biasanya. Anna terbangun perlahan, tubuhnya masih lemas, namun pandangannya lebih tenang. Ia menoleh ke arah sudut ruangan, Pak Dharma sudah tak ada. Hanya terdengar suara riak air dari sumur belakang. Tak lama kemudian, pria tua itu muncul dengan ember air dan sekantong kerang. Ia tersenyum kecil, lalu berkata, "Sarapan kita hari ini, seadanya ya, enduk." Anna menatap wajah itu. Wajah legam yang penuh kerutan karena garam laut dan matahari. Namun dari sorot matanya, terpancar keikhlasan yang tulus. Seumur hidup, Anna tak pernah disambut dengan cara seperti ini, oleh orang asing, di tempat asing, dengan hati yang begitu hangat. Hari-hari berikutnya berjalan perlahan, seperti debur ombak yang datang dan pergi. Anna mulai terbiasa dengan kehidupan sederhana di tepi pantai. Ia belajar menanak nasi dengan kayu bakar, mencuci dengan air sumur, dan duduk di depan gubuk sambil menunggu Pak Dharma pulang dari laut. Setiap sore, pria tua itu membawa hasil tangkapannya, kadang ikan kecil, kadang hanya ubur-ubur yang harus dibuang. Tapi tidak pernah sekalipun ia mengeluh. Anna mulai merasakan sesuatu yang belum pernah ia temui di dunia modern tempat ia berasal. Ketulusan, kesabaran, dan keheningan yang menyembuhkan. Pak Dharma juga mulai berubah. Ia tak lagi sering termenung di dermaga. Ia lebih sering tertawa, bercerita tentang istrinya yang sudah lama wafat, tentang perahu tuanya yang sering bocor, dan tentang cita-cita masa mudanya yang tak pernah kesampaian, menjadi guru. "Sekarang malah aku jadi perawat wanita bule," katanya sambil tertawa kecil. Anna ikut tersenyum. Canda itu sederhana,
Namun bagi mereka, itu adalah tanda bahwa luka masing-masing mulai mengering. Di satu malam yang hening, ketika angin bertiup lembut dan bulan menggantung terang, Ana memandangi laut sambil memegang perutnya. Pak Dharma duduk di sampingnya, membawa 2 cangkir teh manis. "Kamu tahu, Pak," kata Ana lirih. "Kadang aku merasa seperti bayi ini bukan datang dari tragedi, tapi dari ujian. Allah menaruhku di sini bukan karena Dia marah, tapi mungkin karena Dia ingin aku menemukan tempat baru untuk memulai." Pak Dharma terdiam. Lalu ia menatap langit dan menjawab pelan, "Semua yang datang dari laut pasti ada sebabnya. Ada rahasia Allah di tiap gelombang. Mungkin kamu memang dijemput takdir ke sini." Ana menatap pria itu. Dalam hati kecilnya, mulai tumbuh benih perasaan yang tak bisa ia pahami. Bukan cinta seperti dalam novel, tapi rasa percaya yang lahir dari kejujuran dan keteduhan. Hari-hari terus berjalan. Dan tanpa mereka sadari, hidup mereka mulai saling terikat, oleh makanan yang dimasak bersama, oleh tawa kecil di dapur sempit, dan oleh kesunyian yang tak lagi terasa sendiri. Namun jauh di ujung cakrawala, gelombang berikutnya sedang bersiap datang. Gelombang yang akan kembali menguji, apakah kehangatan yang tumbuh itu mampu bertahan menghadapi kenyataan yang lebih pahit dari ombak manapun. Langit malam bersih tak berawan. Bulan menggantung sempurna, memantulkan cahaya ke permukaan laut yang tenang. Di tepi dermaga kayu tua, Pak Dharma duduk berselonjor sambil memandangi ombak yang pelan. Di sampingnya, Ana menggendong Bayu yang tertidur lelap dalam balutan selimut tipis. Tak ada suara selain desir angin dan sesekali kayu dermaga yang berderit. Sudah 2 minggu sejak kelahiran Bayu. Wajah Ana lebih segar, dan tubuhnya mulai kuat kembali. Setiap hari, ia belajar memasak ala desa, membersihkan ikan, dan bahkan mencoba membantu menjahit jala. Sementara Pak Dharma mulai merasa bahwa rumah kecilnya bukan lagi sekadar tempat tinggal. Itu telah berubah menjadi tempat pulang yang sebenarnya. Malam itu, Ana berbicara lebih pelan dari biasanya. "Pak Dharma, kamu tahu? Saat aku hanyut di laut, aku sudah pasrah. Aku merasa Allah sudah tak punya rencana apapun untukku." Pak Dharma menoleh, menatap wajah wanita muda itu yang diterangi sinar bulan. "Tapi saat aku buka mata dan melihat wajahmu, aku seperti disambut oleh ayahku sendiri. Ada sesuatu yang hangat, yang membuatku bertahan," lanjut Ana. Ia berhenti sejenak, menatap bayi di pelukannya, lalu berkata lirih, "Aku tidak tahu lagi siapa yang kucari. Suamiku, mungkin sudah pergi. Negaraku, bukan lagi tempat yang sama. Tapi di sini, aku merasa dilahirkan kembali." Pak Dharma menarik napas dalam. Suaranya serak saat menjawab, "Kamu tahu, Enduk, hidup ini seperti laut. Kadang tenang, kadang mengamuk. Tapi laut selalu mengembalikan apa yang pernah diambil, dalam bentuk yang berbeda." Ana menatap mata pria tua itu. Lama. Lalu dengan lembut, ia meletakkan kepala di bahunya. "Kalau aku boleh memilih, aku ingin tetap tinggal di sini. Tidak hanya karena Bayu, tapi karena kamu." Kata-kata itu meluncur tanpa beban, tapi menghantam jantung Pak Dharma dengan lembut sekaligus dalam. Ia tak menjawab. Ia hanya diam. Tapi dalam diam itu, air matanya menetes perlahan. Ia sudah lama hidup sendiri. Terlalu lama. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, ia tidak merasa sendiri lagi. Suara ombak menjadi saksi. Suara hati mereka saling berbicara, meski tanpa kata. Tak ada janji. Tak ada ikatan. Hanya 2 jiwa yang saling menemukan di tengah reruntuhan luka masing-masing. Dari balik dedaunan kelapa, angin laut berhembus pelan, membawa aroma garam dan bunga liar. Dan di bawah sinar rembulan yang utuh, tumbuhlah sebuah perasaan baru, yang tak bernama, tapi terasa hangat dan tulus. Malam itu, cinta tidak diumumkan dengan teriakan. Tapi dibisikkan pelan, di sela napas, di atas dermaga, dalam pelukan diam yang menyembuhkan. Pagi itu,
Matahari terbit perlahan dari balik horizon laut, menebar cahaya keemasan yang hangat di seluruh dusun. Angin laut bertiup pelan, membawa bau asin dan aroma tanah basah. Di halaman depan rumah kayu Pak Dharma, beberapa warga sibuk menyiapkan tikar pandan dan kursi kayu seadanya. Tak ada tenda besar, tak ada musik atau dekorasi mewah. Hanya suasana hikmat, tulus, dan penuh haru. Hari itu adalah hari pernikahan Pak Dharma dan Anna. Kabar pernikahan nelayan tua dengan wanita bule yang terdampar di pantai sudah menyebar ke seluruh dusun. Sebagian orang masih menganggap ini aneh, bahkan mustahil. Tapi lebih banyak yang menaruh simpati dan kekaguman. Mereka tahu, ini bukan kisah cinta biasa. Ini tentang rasa yang tumbuh dari luka. Tentang dua hati yang disatukan oleh takdir yang tak terduga. Anna duduk di dalam rumah, dibantu oleh Bu Rini dan beberapa ibu-ibu desa. Ia mengenakan kain batik coklat tua yang dijahit sederhana, rambutnya disanggul pelan, dan bibirnya dipoles sedikit dengan pewarna alami dari daun sirih. Meski tak mengerti adat sepenuhnya, Anna tersenyum malu-malu. Wajahnya bersinar, meski matanya menyimpan gugup yang dalam. Pak Dharma, di sisi lain, mengenakan baju koko putih yang sudah lama disimpan. Sarung lurik membungkus pinggangnya, dan peci tua menutupi rambutnya yang memutih. Ia berdiri kikuk, tangannya gemetar memegang selembar kertas doa. Tapi di balik tubuh ringkih itu, ada keyakinan yang tak terbantahkan. Ia ingin melindungi wanita itu, dan anak kecil yang kini sudah menganggapnya sebagai ayah. Akad digelar sederhana. Seorang ustaz dari desa sebelah memimpin prosesi. Beberapa saksi hadir, termasuk kepala dusun dan para tetua kampung. Ketika ijab kabul diucapkan, suara Pak Dharma terdengar bergetar, namun jelas dan penuh harapan. Anna menunduk, air matanya jatuh diam-diam. Ia menggenggam tangan Pak Dharma erat, seolah tak ingin melepaskannya lagi. Mulai hari ini, bisik Pak Dharma lirih, kita bukan lagi penumpang takdir yang terombang-ambing. Kita adalah perahu yang akan saling membawa, melewati gelombang apapun. Warga desa bertepuk tangan kecil. Anak-anak tertawa, berlari membawa nasi tumpeng kecil ke tengah pelataran. Beberapa wanita menabur bunga di sekitar kursi pengantin. Dan di tengah semua itu, Bayu tertidur pulas di ayunan bambu, tak menyadari bahwa hari ini adalah hari ia secara resmi memiliki sebuah keluarga. Tak ada pesta megah. Tak ada kamera atau dokumentasi. Tapi justru dalam kesederhanaan itu, semua terasa begitu suci. Begitu benar. Langit menjingga perlahan. Laut kembali tenang. Dan di ujung dermaga, seorang pria tua dan seorang wanita asing kini berdiri berdampingan. Bukan lagi sebagai dua orang asing, tapi sebagai suami istri yang dipertemukan oleh kehendak Allah, lewat cara paling tak masuk akal yang pernah mereka bayangkan. Angin laut masih berhembus seperti biasa. Bayu yang kini berusia hampir 4 bulan, mulai tertawa setiap kali digendong Pak Dharma. Anna pun tampak lebih ceria. Ia sudah terbiasa berjalan ke pasar desa, berinteraksi dengan ibu-ibu setempat, dan sesekali mengajar anak-anak kecil kata-kata asing di bawah pohon kelapa dekat mushola. Namun pagi itu, suasana desa berubah mendadak. Sebuah mobil hitam berpelat diplomatik memasuki jalanan sempit yang jarang dilalui kendaraan asing. Beberapa warga keluar rumah, bingung dan penasaran. Mobil itu berhenti tepat di depan rumah Pak Dharma. Dari dalam, turun dua pria berbadan tegap dan satu perempuan muda berambut pendek, mengenakan blazer krem dan lencana kecil di dadanya. Mereka mengetuk pintu dengan sopan. Pak Dharma yang sedang memberi makan Bayu membukakan pintu dengan bingung. Anna yang baru saja keluar dari dapur, langsung membeku. Matanya membesar. Nafasnya tercekat. "Anna Sokolov?" tanya wanita berblazer dengan suara tegas namun penuh haru. Anna mengangguk pelan. Tangannya gemetar. "Ya, saya." Wanita itu langsung memeluknya. "Kami dari kedutaan besar. Kami sudah mencarimu berbulan-bulan. Semua orang mengira kamu meninggal." Air mata Anna langsung mengalir.
Ia memeluk wanita itu erat, seperti memeluk keluarganya sendiri yang hilang. Sementara dua pria lainnya berdiri memberi hormat kepada Pak Dharma, dan memperkenalkan diri sebagai staf keamanan yang ditugaskan oleh otoritas internasional. Dalam hitungan jam, berita tentang Anna Sokolov yang ditemukan hidup-hidup oleh seorang nelayan tua di Indonesia menjadi sorotan dunia. Stasiun TV internasional datang meliput. Wartawan dari berbagai media berdatangan ke desa Tanjung Layar. Semua ingin tahu kisah bagaimana putri seorang ilmuwan kenamaan dari Ukraina bisa selamat dari tragedi kapal pesiar dan berakhir sebagai istri seorang nelayan lokal. Warga desa mendadak jadi selebritas. Semua berlomba-lomba bercerita kepada wartawan. Ada yang menceritakan momen saat pertama Anna datang ke pasar, ada yang menyebut pernikahannya sebagai bukti cinta lintas benua. Tapi hanya satu orang yang tetap diam. Pak Dharma. Ia berdiri di tepi pantai, menatap kapal kecil yang berlalu lalang. Hatinya penuh tanya. Apakah Anna akan tetap di sini, atau justru memilih kembali ke dunia lamanya? Sore harinya, Anna duduk di sampingnya. Aku tahu semua orang berharap aku pulang. Keluargaku, negara, semua, katanya pelan. Lalu ia menggenggam tangan Pak Dharma erat. Tapi rumahku, bukan lagi di Ukraina. Rumahku adalah tempat aku bertahan. Tempat anakku lahir. Dan tempat aku menemukan cinta sejati. Pak Dharma menoleh, matanya berkaca-kaca. Tapi ia tidak menjawab. Ia hanya mengangguk. Anggukan yang menyimpan rasa lega tak terkira. Kamera TV masih berkedip. Wartawan terus bertanya. Tapi di antara semua keramaian itu, ada satu keluarga kecil yang tetap diam. Mereka tak butuh popularitas. Karena rejeki terbesar mereka, bukan berita besar. Tapi cinta yang tumbuh diam-diam, dalam gubuk reot di sudut dunia. Beberapa bulan telah berlalu sejak desa Tanjung Layar mendadak menjadi pusat perhatian dunia. Wartawan telah kembali ke negaranya. Mobil-mobil asing tak lagi lewat. Suasana kembali sunyi, seperti sedia kala. Tapi bagi Pak Dharma dan Anna, hidup mereka tak pernah lagi sama. Rumah kecil mereka kini sedikit lebih layak. Bukan karena bantuan dari media atau uang dari luar negeri, tapi karena gotong royong warga yang merasa bangga pada kisah mereka. Ada yang menyumbang papan baru, ada yang membantu membangun kamar untuk Bayu, dan ada pula yang tanpa diminta memperbaiki perahu tua Pak Dharma. Anna sendiri kini menjadi penggerak kegiatan belajar sore di musola. Ia mengajarkan bahasa asing pada anak-anak desa, menyulam bersama para ibu, bahkan ikut panen rumput laut bersama warga. Ia tak lagi menjadi bule asing, tapi bagian dari masyarakat. Bayu tumbuh sehat. Pipinya bulat, matanya tajam, dan tawa renyahnya menjadi pelipur lelah bagi siapapun yang mendengar. Ia suka bermain pasir bersama anak-anak lain, memanggil Pak Dharma dengan suara cadel yang lucu. Baba, begitu ia menyebutnya, membuat hati Pak Dharma meleleh setiap kali mendengarnya. Namun rejeki terbesar datang bukan dari tanah, bukan dari laut, tapi dari langit. Suatu pagi, sebuah surat datang dari universitas ternama di Eropa. Ternyata kisah Anna dan kehidupannya bersama nelayan tua di desa kecil ini menjadi inspirasi sebuah studi internasional tentang ketahanan manusia dan cinta lintas budaya. Mereka ditawari dana hibah, bukan untuk pindah, tapi untuk membangun pusat belajar dan pemberdayaan di desa. Anna menolak uangnya. Tapi ia mengusulkan satu hal, bangunlah sekolah kecil di sini. Biar anak-anak tahu bahwa ilmu bisa datang bahkan dari tragedi. Pak Dharma tersenyum, mengangguk. Kalau Allah sudah mengatur, tak ada yang bisa menghalangi. Bahkan ombak sebesar apapun. Maka di tanah kosong dekat pantai, dibangunlah saung belajar dari bambu dan papan. Anak-anak datang setiap sore, belajar membaca, menulis, dan bermimpi lebih besar. Dan setiap hari, Pak Dharma menyapu halaman depan saung itu, lalu duduk di bawah pohon kelapa, menatap anak-anak yang tertawa. Termasuk satu anak kecil yang paling ia cintai. Bayu. Kini,
Gubuk tua itu bukan lagi sekadar rumah, tapi simbol dari rahmat Allah yang datang tanpa disangka-sangka. Rezeki tak selalu berupa harta, bukan pula popularitas, tapi bisa saja hadir dalam bentuk cinta, keluarga, dan kehidupan baru yang penuh makna. Di langit senja, awan bergerak perlahan. Cahaya jingga memantul di wajah Anna yang sedang menggendong Bayu, sementara Pak Dharma menabur jala untuk terakhir kalinya hari itu. Ombak menyapu pantai dengan pelan. Dan di balik semua ketenangan itu, tersimpan satu pelajaran besar. Takdir Allah mungkin datang lewat jalan yang aneh, lewat gelombang, luka, dan kehilangan. Tapi jika kita bersabar dan ikhlas, maka dari laut yang paling gelap pun, bisa muncul cahaya paling terang. Subhanallah, siapa sangka, seorang nelayan tua yang hidup sendiri di ujung desa terpencil bisa menjadi bagian dari kisah cinta dan kemanusiaan yang mengguncang dunia. Dari laut yang mengamuk, Allah kirimkan seorang wanita hamil yang kehilangan segalanya, dan justru di sanalah dia menemukan segalanya kembali, keluarga, harapan, dan kasih yang tulus tanpa syarat. Pak Dharma tak pernah mencari popularitas. Ia hanya mengulurkan tangan di saat yang dibutuhkan. Tapi justru dari ketulusan itulah Allah bukakan pintu-pintu rezeki, bukan hanya materi, tapi juga cinta, ketenangan hati, dan keberkahan. Inilah bukti nyata dari janji Allah dalam Al-Quran. Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan memberikan jalan keluar baginya, dan memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangkanya. Quran Surah At-Talaq 2:3. Sahabat-sahabat Ruang Story yang dirahmati Allah, semoga kisah ini menjadi pelajaran bahwa kebaikan tak pernah sia-sia. Bahwa takdir Allah selalu menyimpan kejutan bagi hambanya yang sabar dan ikhlas. Bagi siapapun yang sedang dalam kesulitan, jangan pernah berhenti berharap. Karena dari laut terdalam pun, Allah bisa datangkan cahaya. Jangan lupa tulis sholawat di kolom komentar sebagai amal jariah yang kelak akan menjadi saksi di akhirat. Like, share, dan subscribe channel Ruang Story agar kisah-kisah penuh makna ini terus mengalir ke hati-hati yang sedang mencari harapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.